dari sisi kebijakan, apakah kita memang sudah betul-betul pro terhadap? Nah, kalau itu kita, karena memang mungkin saya agak kelemahan, karena kita sudah terlalu lama berorientasi dalam agraria kendaraan. Kita mungkin agak sedikit lemah. Bagaimana kita melihat orientasi kita ke laut? Itu satu proses, ya. Jadi kita sudah merdeka sekian lama, kita mencoba untuk selalu dari pemerintahan ke pemerintahan, dari zaman ke zaman ini, ya kelautan ini bagaimana akhirnya menjadi tumpuan. Kalau dari wilayah kerja Bapak sendiri, apa kira-kira yang bisa dioptimalkan atau dilakukan? Kebetulan saya ini kalau dilihat dari Kementerian Kelautan Perikanan, saya sebagai bertanggung jawab di bidang perikanan yang ada di lautan, itu melihat bagaimana potensi perikanan ini yang cukup besar, yang sebenarnya bisa digunakan sebagai kekuatan modal pembangunan, ya, bangsa dan negara Indonesia. Dan selama ini kita belum terbiasa, belum merasa, karena mungkin terlalu gampang, terlalu mudah bahwa kekayaan itu ada, sehingga kita tidak melihat bahwa ini sebenarnya bisa kita gali lebih jauh. Ya, kita bisa bahkan mengkontribusi untuk memberikan ikan sebagai konsumsi dunia. Itu kekuatan kita, ya. Tapi tentu kita dengan keharusan bagaimana mencukupi dulu. Itu salah satu ya kekuatan. Wilayah maritim kan tidak hanya soal perikanan ya Pak. Iya. Masih banyak potensi yang lain. Banyak. Tapi yang akan diprioritaskan akan dulu Pak sebetulnya. Ya kalau tadi saat kita dengar dari kesepakatan selama ini, arahan dari Bapak Presiden, yang diutamakan dulu bagaimana kita menegakkan kedaulatan kita dengan kita bisa menegakkan, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita melakukan tindakan tegas, ya, kepada setiap pencuri, setiap kepada kapal-kapal yang hanya ingin mengambil keuntungan. Itu bisa mereka berpikir bahwa kita ini Indonesia akan menunjukkan sebagai negara maritim dengan segala konsekuensi, dengan segala kekuatan, ya, fisik, ya, menjaga teritorial kita. Itu syarat utama. Kedua, baru kita bisa mengatur kembali, menyusun kembali yang kita rasakan mungkin selama ini tidak tertata dengan baik, pengelolaan sumber daya. Ya. Dengan judul sekarang ini kan gerakan penyelamatan, ya. Berarti kita ini sadar bahwa selama ini sumber daya alam kita ini banyak terambil atau tidak kita urus, ya. Nah, sekarang kita ingin menyelamatkan. Ini temanya sangat menarik. Nah, sekarang bagaimana kita menyelamatkan sumber daya alam kita? Tidak hanya laut memang, tadi kan disebut ada mineral, ada minyak, ada hutan, ya, macam-macam. Nah, sekarang hari ini kita bicara soal laut. Jadi kembali penyelamatan ini menunjukkan kita bisa lakukan selama kedaulatan kita itu kita sudah tegakkan. Mungkin Bapak bisa sampaikan apa yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir berkaitan dengan kebijakan yang akan misalnya menambah PNBP kita, penerimaan negara dari sektor ini. Kalau kami melihat dari apa yang telah dilakukan, saran-saran yang disampaikan KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu menunjukkan misalnya di sektor lain tadi saya sebut sudah ada kenaikan penerimaan dari PNBP, dan mereka pun KPK pun meminta supaya dari sektor kelautan perikanan utamanya bagaimana bisa menaikkan PNBP, ya, sebagai imbal dari pemanfaatan sumber daya alam di bidang kelautan. Nah, mungkin itu jadi dari sudut pandang bahwa banyak sekali kegiatan usaha, ya, di bidang perikanan ini, tapi tidak seimbang dengan apa yang kita peroleh dari PNBP-nya. Di luar mungkin juga masih ada dari sisi dari pajaknya, ya, dari benefit dari berbagai kegiatannya, dan ini yang dilihat secara keseluruhan. Makanya sekarang ini dibuat rencana aksi, ya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, dan ini nanti akan dipantau sebagai program yang harus kita ikuti. PNBP kita termasuk kecil ya Pak di antara Vietnam. PNBP perikanan Indonesia sangat kecil. Saya tidak membandingkan dengan yang luar, karena memang struktur dari usaha perikanan tangkap kita ini 90% dilakukan oleh kapal kecil.
yang pada umumnya yang banyak menyumbang dari BNPB. Tapi tetap kita rasakan ke depan kapal-kapal besar ini harus lebih banyak yang kontribusi. Apa strateginya Pak? Kira-kira untuk menggenjot dari sektor ini? Menggenjot dari Sektor penerimaan dari sini. ya sekarang kalau kita bisa memastikan sumber daya alamnya ikannya ada berapa, kita bisa menekan sekecil-kecilnya, kalau bisa mengeliminir sama sekali pencurian ikan, berarti mereka mendapatkan kepastian usaha. Ya, siapa yang mau berusaha berinvestasi, dia tahu persis ikan mereka dapat, setiap dia beroperasi paling tidak berapa targetnya dia dapat. Ya, ini sudah banyak membantu menyenangkan, memberikan keuntungan buat si pelaku usaha. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau pelaku usaha dia tahu pasti berapa yang dia peroleh, itu dia akan mau membayar lebih tinggi. Tapi kan dia tidak mau kalau dia usaha tiba-tiba dia tidak yakin, pencuri juga banyak segala macam. Ya, oke. Ini Pak, ini kan wilayah perizinan yang diindikasikan KPK ada celah potensi korupsi di sini. Itu kan wilayah perikanan Batam juga ya Pak ya. Nah, apa katakan upaya atau kebijakan yang akan dilakukan untuk mengeliminasi? Pertama, kalau kita menata perizinan, itu kita harus tahu persis. Ya. Kapalnya ini datanya apakah benar pada saat itu? Apakah benar kapal ini sejak dia berpindah bendera Indonesia bahwa kepemilikannya memang itu adalah perorangan Indonesia atau perusahaan Indonesia atau perusahaan Indonesia yang melakukan joint venture. Jadi ini harus tahu persis. Jangan seolah-olah hanya ini akal-akalan. Ya. Jadi pemiliknya masih dikendalikan oleh mereka di luar. Itu satu yang sangat jelas. Kemudian kita melihat usaha, apakah dia patuh kepada aturan, apakah benar semua produksinya itu dia daratkan, tidak ada yang dibawa keluar. Jadi hal yang tadi sampaikan juga, kita mulailah dari yang simpel, tapi benar-benar kita bisa pantau dan kita yakin. Kemudian kalau memang dia perusahaan itu dia misalnya patungan joint venture segala macam, benarkah dia membangun industrinya sebagai ketentuan? Karena mereka boleh berinvestasi selama memang ada benefit keuntungan yang disampaikan kepada bangsa kita. Nah, ini yang kita lihat, benar tidak? Jadi kembali langkah-langkahnya ini menata, kita melihat itu semua dan kita memastikan intinya apa? Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Itu menjadi kepentingan. Dan yang berikutnya, kita harus pastikan kalau memang alokasi yang ada sumber daya alam ikannya jangan sampai habis. Jadi keberlanjutan itu menjadi kunci utama juga. Kalau memang dia dalam langkah-langkah yang kita lakukan sekarang ternyata di satu area kondisi perikanannya sudah menurun, ya kita harus berani mengatakan maaf izin-izinnya saya kurangi, dan itu pun akan kami lakukan. Pak, jangan-jangan seberapa dekat sebetulnya hasil kajian ini dengan realitasnya gitu Pak? Apakah ini cukup representatif? Representatif, kajian ini kan lebih diutamakan kepada apakah pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah tepat atau tidak? Ya, apakah dalam pelaksanaan ini masih terjadi tindakan korupsi, ya, merugikan negara dan lain sebagainya? Itu dilihat semua dari hulu sampai hilir. Ya. Nah, tadi kan ada banyak masukan, mulai dari perizinan, pelayanan, segala macam. Walaupun saya boleh berbangga, Pak, kami ini adalah pelayanan terbaik nasional yang diberikan oleh KPK. Ada itu plakatnya di kami. Artinya tidak ada gratifikasi pengendalian. Tapi kan tidak menutup mata. Bagaimana, apakah pengelolaannya sudah benar atau belum? Apa sesuai dengan kalau kita melihat secara nasional, gitu ya? Nah, ini kekurangan yang kita harus terima dan misalnya kalau ada, bagaimana kita memperbaiki. Jadi rencana aksi ini disampaikan titik-titik yang mana titik-titik yang potensi bisa terjadi sesuatu, kita harus bisa memperbaiki atau mempertahankan, jangan sampai terjadi kemunduran. Tapi kira-kira cukup signifikan ya Pak? Cukup. Kalau saya cukup, dia kan bukan tadi bilang, dia kan bukan membahas secara teknis, dia tidak bisa KPK itu menilai cara penangkapannya apakah ini sudah benar Pak, tapi lebih kepada bagaimana pengelolaan ini, apakah sudah sesuai dengan pengelolaan kekayaan negara, apakah ada kerugian negara, gitu loh. Intinya ke situ.